Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa menyelesaikan kewajiban yang harus kita lakukan serta kami bisa menyelesaikan video presentasi ini dengan lancar. Tak lupa pula kita ucapkan salawat untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang terhormat, Umi Sri Rahmalina, SAG MPDI, selaku guru agama Islam, serta kawan-kawan seperjuangan saya yang saya sayangi. Baik, agar tidak memperpanjang mukadimah, kami akan mempresentasikan materi kami tentang talak. Dan saya Anuraga Nurfilaini. Nama saya Tika Wulandari. Nama saya Abdul Zikri. Nama saya Davina Syaharani. Nama saya Lulu Nur Hasana. Nama saya Muhammad Akbar Ali. Pengertian talak. Yang pertama, pengertian talak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Talak adalah perceraian antara suami dan istri, lepasnya ikatan perkawinan. Yang kedua, pengertian talak secara bahasa. Dalam bahasa Arab, talak berasal dari kata tolako, yatliku, tolakon, yang bermakna melepas atau mengurai tali pengikat. Dan dalam Al-Quran, surat At-Talaq ayat 2, berbunyi, atau lepaskanlah mereka dengan baik-baik. Yang ketiga, pengertian talak secara istilah. Menurut istilah agama, talak berarti melepas ikatan perkawinan atau nikah. Pengertian talak yang lain, melepaskan ikatan nikah dengan lafaz yang akan disebut kemudian. Yang keempat, pengertian talak menurut ahli. Yang pertama, menurut Asy-Syaikh Sabiq, talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Abu Zakaria Al-Ansori, talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. Kemudian menurut Sudarsono dalam Hukum Perkawinan Nasional, menyebutkan talak adalah salah satu bentuk pemutusan ikatan perkawinan dalam Islam karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga. Yang kelima, pengertian talak menurut hukum Islam. Menurut kompilasi hukum Islam, dalam pasal 117, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Di sini saya akan membahas poin yang kedua, yaitu jenis-jenis talak. Jenis-jenis talak terbagi atas dua. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu dilihat dari signan, ucapan, atau lafaz talak. Jika ditinjau dari segi ini, talak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu talak syarih atau talak langsung. Ini adalah talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lafaz atau ucapan yang jelas dan terang. Meskipun talak ini diucapkan tanpa adanya niat ataupun saksi, akan tetapi sang suami tetap dianggap menjatuhkan talak atau cerai. Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, yang artinya para ulama sepakat bahwa talak dengan lafaz syarih atau tegas statusnya sah, tanpa melihat niat atau pelaku. Contoh dari lafaz atau ucapan talak syarih, yang pertama, aku menceraikanmu, engkau aku ceraikan, engkau kutalak satu, dan lain sebagainya. Dua adalah talak kinayah atau talak tidak langsung. Ini adalah talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya dengan menggunakan kata-kata di dalamnya mengandung makna perceraian akan tetapi tidak secara langsung. Seorang suami yang apabila menjatuhkan talak dengan lafaz talak kinayah sementara tidak ada niat untuk menceraikan istrinya, maka talak tersebut dianggap tidak jatuh atau tidak sah. Akan tetapi, apabila sang suami mempunyai niat untuk menceraikan istrinya ketika mengucapkan kalimat-kalimat talak tersebut, maka dianggap jatuh atau sah. Contoh talak kinayah adalah 1. Pulanglah engkau pada orang tuamu karena aku tidak lagi menghendakimu. Yang kedua, pergi saja engkau dari sini kemanapun engkau suka.
Yang ketiga, tidak ada hubungan apapun lagi di antara kita, dan lain sebagainya. Poin kedua dari jenis ini yaitu dilihat dari pelaku perceraian. Jika ditinjau dari segi tersebut, cerai atau talak terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, cerai talak oleh suami. Ini merupakan jenis perceraian atau talak yang paling umum terjadi, di mana seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Begitu seorang suami mengucapkan lafaz talak kepada sang istri, maka talak atau cerai tersebut telah dianggap jatuh atau terjadi. Jadi, status perceraiannya terjadi tanpa harus menunggu keputusan dari pengadilan agama. Dengan kata lain, keputusan pengadilan agama hanyalah sebagai formalitas saja. Talak jenis ini dibagi menjadi 5 jenis, yaitu pertama, talak raj'i, yaitu suatu proses perceraian di mana suami mengucapkan talak 1, talak 2 kepada istrinya. Akan tetapi, sang suami bisa melakukan rujuk dengan istrinya ketika sang istri masih dalam masa iddah. Dan ketika masa iddah telah habis atau lewat, rujuk yang dilakukan oleh suami tidak dibenarkan, kecuali harus dengan akad nikah yang baru. Yang kedua, talak bain. Ini adalah suatu proses perceraian di mana seorang suami mengucapkan atau melafazkan talak 3 kepada istrinya. Dalam kasus seperti ini, sang suami tidak diperbolehkan untuk rujuk dengan istrinya, kecuali sang istri telah menikah kembali dengan orang lain, lalu sang istri diceraikan oleh suami barunya tersebut dan telah habis masa iddahnya. Yang ketiga, talak sunni. Ini adalah perceraian di mana seorang suami mengucapkan talak kepada istri yang belum disetubui ketika si istri dalam keadaan suci dari haid. Yang keempat, talak bid'i, yaitu perceraian di mana suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang masih dalam masa haid atau istri yang dalam keadaan suci dari haid akan tetapi sudah disetubuhi. Yang kelima adalah talak taklid, yaitu perceraian yang terjadi akibat syarat atau sebab-sebab tertentu. Jadi, apabila sang suami melakukan sebab atau syarat-syarat tersebut, maka terjadilah perceraian atau talak. Yang kedua, gugat cerai oleh istri. Ini merupakan proses perceraian di mana sang istri mengajukan permohonan gugat cerai atas suaminya kepada pengadilan agama. Dan sebelum lembaga pemerintahan tersebut memutuskan secara resmi, maka perceraian dianggap belum terjadi. Ada 2 istilah terkait gugat cerai yang dilakukan oleh istri atas suaminya, yaitu 1. Fasak, yaitu pengajuan perceraian yang dilakukan seorang istri atau suami tanpa adanya kompensasi yang diberikan oleh istri kepada sang suami. Fasak bisa dilakukan ketika suami telah dianggap tidak memberikan nafkah lagi, baik nafkah lahir maupun batin kepada istrinya selama 6 bulan berturut-turut. Apabila seorang suami meninggalkan istrinya selama 4 tahun berturut-turut tanpa adanya kabar berita, suami dianggap telah tidak melunasi masa kawin atau mahar yang telah disebutkan di dalam akad nikah, baik sebagian maupun keseluruhan. Suami berlaku buruk kepada istrinya seperti menganiaya, menghina, maupun tindakan lainnya yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan sang istri. Yang kedua adalah huluk, yaitu proses perceraian atas permintaan dari pihak istri dan suami setuju dengan hal tersebut dengan syarat sang istri memberikan imbalan kepada sang suami. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu alasan jatuhnya talak. Alasan jatuhnya talak menurut hukum Islam terbagi atas. Yang pertama ada ila. Ila yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Ila merupakan adat Arab jahiliyah. Masa tunggunya adalah 4 bulan. Jika sebelum 4 bulan sudah kembali, maka suami harus membayar denda sumpah. Bila sampai 4 bulan atau lebih, hakim berhak memutuskan untuk memilih membayar sumpah atau mentalaknya. Lalu yang kedua ada lian. Lian yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah itu diucapkan 4 kali dan yang kelima dinyatakan dengan kata-kata, laknat Allah subhanahu wa ta'ala atas diriku jika tuduhanku itu dusta. Istri juga dapat menolak dengan sumpah 4 kali dan yang kelima dengan kata-kata, murka Allah subhanahu wa ta'ala atas diriku bila tuduhan itu benar. Kemudian yang ketiga, zihar. Zihar yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya, seperti, engkau seperti punggung ibuku. Ucapan ini mengandung pengertian ketidaktertarikan lagi dari suami kepada istri. Adapun jika suami memanggil istrinya dengan sebutan mama atau ibu, dengan niat suami mengutarakan rasa sayang kepada istri, bukanlah disebut zihar. Selanjutnya yang keempat ada hulu atau talak tebus. Hulu yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Talak tebus biasanya atas kemauan istri. Penyebab talak ini antara lain, istri sangat benci kepada suami tidak dapat memberi nafkah,
dan suami tidak dapat membahagiakan istri. Dan yang terakhir ada fasakh. Fasakh ialah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu, yaitu yang pertama karena rusaknya akad nikah, seperti diketahui bahwa istri adalah mahram suami, salah seorang suami atau istri keluar dari agama Islam, semula suami atau istri musyrik, kemudian salah satunya masuk Islam. Lalu yang kedua karena rusaknya tujuan pernikahan, seperti terdapat unsur penipuan, misalnya mengaku laki-laki baik, ternyata penjahat, suami atau istri mengidap penyakit yang dapat mengganggu hubungan rumah tangga, suami dinyatakan hilang, dan suami dihukum penjara 5 tahun atau lebih. Berikutnya poin keempat yaitu talak 1, talak 2, dan talak 3. Talak 1 dan talak 2 disebut juga dengan talak raj'i atau talak ruj'i, yaitu talak yang masih bisa dirujuk. Talak raj'i terdiri dari beberapa bentuk, antara lain yang pertama talak 1 atau talak 2 dengan menggunakan pembayaran atau tebusan. Yang kedua talak 1 atau talak 2 dengan tidak menggunakan tebusan, juga bila istri belum digauli. Apabila talak ini dilakukan oleh suami, maka ia dan istri yang ditalaknya masih bisa rujuk atau kawin kembali selama masa idah atau masa tunggu. Masa idah yaitu waktu yang berlaku bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari bekas suaminya. Selama masa ini istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu yang ditetapkan yaitu 130 hari. Yang kedua, apabila perkawinan putus karena perceraian, maka waktu tunggunya yaitu 90 hari. Yang ketiga, apabila perkawinan putus karena perceraian ketika janda sedang hamil, waktu tunggu sampai melahirkan. Yang keempat, apabila perkawinan putus karena kematian ketika janda sedang hamil, waktu tunggu sampai melahirkan. Rujuk kembali di sini yaitu adanya hubungan suami istri antara seseorang suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya mengucapkan saya kembali kepadamu di hadapan dua orang saksi laki-laki yang adil. Kawin kembali maksudnya yaitu kedua bekas suami dan istri memenuhi ketentuan perkawinan biasa, yaitu akad nikah, saksi, dan lain-lain untuk menjadi suami istri kembali. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang artinya talak yaitu orang yang dapat dirujuk 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya yaitu suami dan istri khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Talak 3. Talak 3 biasa disebut juga dengan talak ba'i. Talak 3 membuat mantan istri menjadi tidak halal lagi bagi suami untuk dirujuk. Berdasarkan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 230, apabila seorang suami telah menjatuhkan talak yang ketiga kepada istrinya, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya untuk mengawininya sebelum perempuan itu kawin dengan laki-laki lain. Hal ini menjelaskan bahwa setelah talak 3, perlu orang yang menghalalkan atau muhalil untuk membolehkan kawin kembali antara pasangan suami istri pertama. Hal ini berarti si istri harus kawin dahulu dengan seorang laki-laki lain dan telah melakukan persetubuhan dengan suaminya sebagai suatu hal yang merupakan inti perkawinan. Jika pasangan suami istri ini bercerai pula, maka barulah pasangan suami istri semula dapat kawin kembali. Bila mantan istri bercerai dengan suaminya lalu masa idahnya selesai, maka mantan suami yang pertama dapat menikahi mantan istri kembali. Poin kelima, yaitu membahas hal yang perlu diperhatikan dalam talak. Yang pertama, talak atau cerai tidak boleh dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya pada saat istrinya sedang dalam masa haid, nifas, atau saat istrinya dalam keadaan suci. Akan tetapi, ia menggaulinya. Jika suami melakukannya, maka telah melakukan talak bid'ah yang diharamkan. Yang kedua, hendaknya ketika mengucapkan talak, suami dalam keadaan sadar. Karena apabila suami mentalak istrinya dalam keadaan tidak sadar, maka talak yang ia lakukan tidak sah. Ketiga, seorang suami yang mentalak atau menceraikan istrinya bermaksud untuk benar-benar mencerai atau berpisah dengan istrinya tersebut. Jangan sampai talak yang ia ucapkan hanya sekedar menakut-nakuti atau sebagai sumpah. Berikutnya poin yang keenam yaitu hukum talak. Yang pertama ada haram, yaitu suatu perceraian atau talak akan menjadi haram hukumnya apabila yang pertama, seorang suami menceraikan istrinya ketika istri sedang dalam masa haid atau nifas. Yang kedua, seorang suami yang menceraikan istri ketika si istri dalam keadaan suci yang telah disetujui. Yang ketiga, seorang suami yang dalam keadaan sakit lalu ia menceraikan istrinya dengan tujuan agar sang istri tidak menuntut harta. Dan yang keempat, seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak 3 sekaligus atau juga bisa dengan mengucapkan talak 1, akan tetapi pengucapannya dilakukan secara berulang-ulang sehingga mencapai 3 kali atau bahkan lebih. Hukum talak yang kedua yaitu wajib.
Perceraian atau talak dikatakan wajib apabila satu, antara suami dan istri tidak dapat didamaikan lagi. Kedua, tidak terjadi kata sepakat oleh dua orang wakil baik dari pihak suami maupun istri untuk perdamaian rumah tangga yang hendak bercerai. Ketiga, adanya pendapat dari pihak pengadilan yang menyatakan bahwa perceraian atau talak adalah jalan yang terbaik dan jika dalam keadaan-keadaan tersebut keduanya tidak diceraikan maka suami akan berdosa. Hukum yang ketiga yaitu sunnah. Perceraian merupakan hal yang disunahkan apabila 1. Suami tidak lagi mampu menafkahi istrinya. 2. Sang istri tidak bisa menjaga martabat dan kehormatan dirinya. Hukum talak yang keempat yaitu makruh. Perceraian atau talak bisa dianggap sebagai hal yang makruh apabila seorang suami menjatuhkan talak pada istrinya yang baik, memiliki akhlak yang mulia, serta memiliki pengetahuan agama yang baik. Hukum talak yang kelima yaitu mubah. Sedangkan perceraian atau talak bisa dikatakan mubah hukumnya apabila suami memiliki keinginan atau nafsu yang lemah atau juga bisa dikarenakan sang istri belum datang haid atau telah habis masa haid. Saya akan menjelaskan poin ketujuh rukun talak. Rukun talak dibagi atas rukun talak isteri dan suami. Rukun talak isteri ialah 1. Berakal sehat atau tidak gila. 2. Balik atau sudah dewasa. 3. Bercerai atas kemauan sendiri tanpa ada faktor paksaan. Dan selanjutnya, rukun pada suami ialah 1. Memiliki akad nikah yang sah dengan isteri di mana talak tidak boleh dilakukan karena alasan akad nikah yang tidak sah. Yang kedua, suami belum pernah menceraikan dengan mengucapkan talak 3. Kemudian ada lafaz talak di mana talak dianggap sah apabila dalam lafaznya 1. Terdapat kejelasan ucapan yang menyatakan perceraian. 2. Disengaja atau tanpa adanya paksaan dari pihak manapun atas pengucapan talak tersebut.